bawa selingkuhan lagi hamil ke rumah. Aku sebut dia pemberani. Kalau ada masalah lapor siapa? Lapor netizen. Welcome back to my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhatan. Jadi kemarin udah gue tanya nih sama teman-teman di Instagram, coba ceritain ke gue drama hutang piutang atau pinjol yang paling membanggakan. Pinisirin ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Sebenarnya yang paling sedih itu ketika kita lihat hidup orang yang berhutang lebih indah dan matinya baik-baik aja. Iya sih. Kayak paman saya Mbak Rach, hutang sama bapakku tanah banyak banget. Sampai bapakku nggak bisa bayar rumah sakit karena hutangnya nggak dibayar. Dan terpaksa kami anak-anaknya yang tutup sampai bapak tidak ada. Namun paman hidupnya baik-baik aja di perantauan. Baru nikahin anaknya mewah karena baru dapat mantu pejabat daerah. Terakhir dia meninggal pun sedang sholat di hari Jumat. Yang pasti masuk surga. Iya sih, ini sakit banget. Karena kita sebagai korban ya, pengennya dia ngerasain apa yang kita rasain. Atau 2 kali lipat nih, ya kan? Tapi ternyata kalau kita lihat hidupnya baik-baik aja, nggak ada karma, apalagi meninggalnya dengan damai, pasti sakit hati sih, kayak ngerasa Di mana nih keadilan? Mana karmanya? aduh. Kalau teman-teman yang udah nonton Shoot Time gue sering pasti tahu kalau gue berhenti untuk percaya karma karena gue nggak mau kejadian yang kayak gini. Orang-orang yang nyakitin gue, dia hidupnya baik-baik aja dan gue berekspektasi ya Dia akan hidup susah tapi ternyata enggak. terus yang ada kita malah tambah sakit hati, ya kan? Namaste. Alkisah, ada ibu yang seneng banget pinjem uang. Dari mulai warung beli beras, minyak, panci, sampai buat arisan. Arisan lu ngutang? Aduh. Siapa nih yang lunasin? Anaknya dong. Lebih gilanya lagi, anaknya tuh ada 3. Yang 2 pemalas. Ya berarti cuma gua doang yang ngelunasin. Jujur berat kacel, tapi mau ngarepin saudara bantu juga nggak mungkin. Hidupnya aja pas-pasan. Dibilang aku banyak duit juga enggak, tapi pekerjaan aku stabil. Tahu nggak yang bikin paling enek apa? Apa nih? Ada iparku Kak Rach, udahlah duit pas-pasan, tunda dulu kek nikah punya anaknya. Lah ini mau imunisasi anak aja minjem duitku Kak. Sedangkan aku nunda nikah karena masih belum sanggup dengan realita kehidupan. Dulu nih ya, orang-orang tuh berpikir bahwa Aduh, punya anak tuh jangan cuma 1. Kasihan nanti kalau susah. nggak ada saudara yang nolong. Emangnya jaminan kalau anak banyak pasti ada yang nolong? Yang ada nyusahin kayak gini nih, bukannya bisa saling membantu, meringankan beban orang tua ya, tapi cuma satu nih yang bisa dianggap sebagai tanggung jawab beban keluarga. Lagian ya, sebagai adik ipar nih ya, seharusnya itu menjadi jembatan antara suami sama keluarga suami gitu. Tapi kalau tidak bisa menjadi jembatan yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan nyusahin. Lo tahu ya kakak ipar lo tuh nunda nikah kenapa? Karena mesti bantu keluarganya, bantu utang emak bapaknya yang lo nggak bisa bantu gitu. Kalau nggak bisa bantu ya nggak apa-apa, tapi jangan nambah beban. Ngerti nggak sih? Kesel tau gak sih gua ngedengernya? Kayak gimana ya? Seharusnya nih sebagai adik ipar ya, lu tuh bisa bilang ke Suami lo jangan deh, jangan pinjam sama kakak lu. soalnya kakak lu kan udah bayar utang mak lu nih. Kita kerja lagi yuk. Gitu. Kita cari uang yang lain yuk, yang halal yuk, atau pinjam sama yang lain deh. Jangan sama kakak lo lagi. Paham? Aku besar sebagai sandwich generation Kak. Lulus SMA aku langsung kerja buat bantu-bantu ekonomi keluarga. Posisinya waktu itu ayah cuma kerja serabutan. Bertahun-tahun kerja, keuangan mulai stabil, aku mulai ngide pengen kuliah sambil kerja. Tiba-tiba pihak bank nelpon yang ngasih tahu kalau ayahku ambil pinjaman ke bank dengan jaminan aku sebagai pembayarnya. Wah, gila.
Ini kenapa ya? Gue yakin banget nih kalau ada survei ya yang menyatakan bahwa orang tua toksik di Indonesia nih pasti banyak banget dibandingin sama anak toksik yang dianggapnya tuh kayak malin kundang atau Anak yang durhaka. nih. Yang DM cuitan gue isinya tuh paling banyak dan paling sering, at least semua cuitan gue itu pasti ada orang tua toksiknya. Namaste, kita lanjut. Sad banget, akhirnya aku nggak jadi kuliah. Uang hasil ngutangnya dipakai buat renovasi rumah. Oke, masih it's okay lagi loh, dia nggak masalah. Yang jadi masalah adalah gaya hidup orang tuaku, Kak. Mereka bukannya hemat, tapi malah hedon dan jajan terus sampai pakai uang itu. Pas udah lunas, ayah mau pinjam lagi dan aku putusin udah nggak mau jadi tumbal. Langsung telepon pihak banknya dan menyatakan bahwa aku lepas tangan. Sekarang ayah sudah punya pekerjaan tetap di salah satu PT sebagai driver yang gajinya alhamdulillah lebih dari cukup. Tapi lo tahu nggak, Cel, apa yang bikin aku sakit hati banget sampai sekarang? Ayah dan ibuku malah bilang kalau keadaan ekonominya saat ini membaik karena rezeki adikku, bukan karena bantuan aku. Mereka bilang ke orang-orang kalau anak lahir itu pasti bawa rezeki masing-masing, dan kali ini adikku yang bawa hoki besar buat mereka, nggak seperti kakaknya yang rezekinya cuma sedikit dan bikin seret. Makanya selama ini mereka hidup susah. Sakit banget lagi dibanding-bandingin gini. Tapi kenapa ya? Gua tuh ya, dalam hidup gua nih ya, gua tuh nggak pernah ngelihat orang Indonesia atau orang Asia deh ya yang punya anak 2 atau 3 atau lebih dari 1 yang gue bisa lihat cintanya itu sama gitu. Pasti ada yang berat sebelah. Pasti ada yang anak favoritnya. Oh, anak kesayangan lo yang mana? Dan biasa aja gitu kayak mempertanyakan mana anak kesayangan lo gitu. Kayak why? Kenapa gitu? Kenapa harus ada anak favorit? Kenapa harus ada anak yang tidak difavoritkan? Kenapa harus dibanding-bandingkan? Capek deh. Baru 3 cerita udah menguras emosi gitu. Namaste. Kak, tolong samarin namaku ya. Cerita ini berhubungan dengan utang piutang ortu. Jadi bapak punya usaha mebel dan ada nih orang-orang yang udah pesen, udah beli, tapi sampai sekarang belum bayar. Barangnya udah dipasang di rumah mereka. Bahkan ada yang dari 2017. Bentar. Bagaimana ceritanya barang itu bisa sampai? Kalau nggak dibayar dulu, ini pasti di dalamnya nih Ada yang salah. gue bukannya suzon ya, tapi yang namanya bisnis gini pasti mungkin aja ada orang-orang nakal yang dia bikin invoice-invoicean gitu kan nih. Mohon maaf, kita anaknya trust issue ya. Jadi udah bisa hafal nih kalau kejadian-kejadian kayak gini, bisa aja kejadian. Mungkin lo bisa recheck, market check lagi nih di bawah. Karena logikanya gini, nggak mungkin barang keluar kalau nggak lunas. Paham ya? Kan seharusnya pesanan datang bayar 30%, jadi bayar 50%. Udah mau diantar bayar sisanya 50% lagi, bukan begitu? Oke. Saat pandemi kemarin usaha ortu bisa dibilang bangkrut dan bapak cari uang dengan cara lain seperti bangun dan renovasi rumah orang, dan itu juga malah ketipu. Aduh, Ya banget ya. orangnya alasan terus nggak mau bayar padahal udah selesai direnov. Nih kayak gini-gini nggak bisa. Modal manis doang ya, nanti saya bayar ya kalau misal udah jadi. Wah, sentil lek-lekan lo. Sedangkan bapak juga harus bayar tukang kan, yang bikin aku nyesek karena ikut bantu uang buat bangun dan renov itu. Akhirnya kita jadi ngutang sana sini dan nyari uang ketipu terus. Pernah juga sebelum lebaran kemarin aku sama ibu datengin rumah mereka buat bayar uang, tapi sampai sekarang nggak ada yang bayar. Sedih dan marah aku nyumpahin mereka udah bikin keluargaku kayak gini. Oh ya, kita juga udah usaha dari lapor ke polisi sampai make jasa pengacara, tapi sampai sekarang nggak jelas, Kak. Semoga aja ujian ini cepat selesai. Kalau ada masalah lapor siapa? Lapor netizen. Ini drama tetangga saya nih, Kak. Jadi pak suaminya itu selingkuh dan pinjam uang sama rentenir dengan alasan istri butuh uang buat lahiran. Padahal posisinya tuh si istri sah sebenarnya udah tua, udah 45 tahun. Begitu kira-kira. Yang lagi bunting itu adalah selingkuhannya. Wow. Rentenirnya galak banget, gokil. Pintu ditendang, nerobos masuk rumah mereka siang bolong. Saat itu cuma ada istri sah dan ibu mertua di rumah. Suaminya kan kerja tuh. Gak tinggal diam kan, dua Srikandi ini ngelawan dong tuh rentenir. Karena mereka memang gak tahu menahu soal uang di rentenir. Ibu mertua yang udah nenek-nenek 60-an itu ditonjok di dahi. Emangnya boleh ya kayak debt collector atau rentenir melakukan kekerasan
kayak gitu kayaknya nggak boleh deh. Sekarang aja kayak juga udah nggak boleh datengin rumah orang untuk nagih hutang. Ya nggak sih? Apa gue yang salah? Gue nggak tahu deh. Coba deh komen di bawah ya. Meja kaca di ruang tamu juga dipecahin. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, suami pulang bawa selingkuhannya. Wow, gila. Kusebut dia pemberani. Bawa selingkuhan lagi hamil ke rumah. Drama lagi dong ya kan. Istrinya maksa pelorotin celana selingkuhannya buat cabein anunya. Wah gila, wah barbar nih, gue demen nih. Ciptakan keributan, yeay. Dan gak bisa kan karena selingkuhannya itu pakai celana jeans ketat dan panjang. Tuh cabe dicocolin ke muka. Lari deh tuh ke birit-birit dua manusia laknat itu nyari air buat bilas muka. Gila, gue gak bayangin jadi tetangganya tuh kayak, Ayo bu, iya taruh aja di muka bu cabenya, kalau nggak bisa dipelorotin taruh di muka bu, di matanya, di pipinya, masukin ke dalam bajunya bu. Gitu nggak sih? parahnya udah kemanapun gak ada yang mau ngasih air kak. Waduh. Akhirnya sekitar ratusan meter dari rumahnya mereka dikasih air sama seseorang. Aduh. Drama pinjol versi aku. Tapi sebelumnya tolong ditutupin ya Kak Reg profile sama username aku. Pasti sayang, tenang aja. Jadi 3 tahun lalu sebelum nikah masih kuliah ada utang sama aplikasi pinjol. Dan dampak corona itu kan kak jadi butuh tuh yang namanya buat bayar kosan dan makan sehari-hari. Tiba-tiba mendadak aku dinikahin. Gimana ya mendadak dinikahin? Dan statusnya masih ada utang pinjol itu. Aku juga nggak berani cerita ke suamiku. Waktu itu pas hari dimana tanggal jatuh tempo ini aku belum transfer. Sebenarnya uangnya udah ada. Dan bodohnya aku nggak punya M-Banking. Hey, 2023 nggak punya M-Banking gimana nih cuy? Oh ini ceritanya masa lalu ya. Karena deg-degan transferlah di M-Banking suami. Nggak bilang-bilang kan. Rencananya besok aku mau ganti. Lalu karena satset takut ketahuan, transferlah. Langsung waktu itu utangnya 2,5 juta. Aku malah transfer kelebihan dong. Jadi aku transfer 24,5 juta. Wow. Langsung berasa turun jantung ini dan gak tahu harus gimana. Mana waktu itu lagi libur gak bisa dihubungin CS-nya. Nangis sana sini bingung juga harus gimana. Ujung-ujungnya malamnya aku jujur sambil nangis. Dan reaksi suamiku kecewa. Alhamdulillah gak marah sih. Tapi aku tahu dia kesel. Cuma ya mau gimana lagi. Akhirnya pas kerja aku telepon CS dia sambil nangis-nangis minta dikembaliin sisanya. Dan Mbak CS sampai bingung baru kali ini ada yang kelebihan utang bayar. Sultan nih. Akhirnya uangnya dikembaliin. Kadang-kadang ya semesta tuh ya membuat cara bagaimana lo tuh harus jujur sama suami lo ya Kan sampai sekarang gue yakin banget nih lo kalau mau bohong pasti takut. Pas banget nih kak bawa tema utang piutang. Aku anak paling tua di keluarga. Setiap aku punya pasangan, bapak aku selalu minjem duit sama pasanganku. Aneh banget. Dengan alasan mau ngetes pasangan aku serius atau enggak. Wah ngadi-ngadi nih bapak lo. Jujur ya, gue tuh sebel banget sama orang yang suka sok-sok ngetes ya. Baik itu dari mertua nih ngetes-ngetes mantunya, calon mantu, atau kayak cewek ngetes-ngetes cowok, cowok ngetes-ngetes cewek. Ribet banget lo hidup lo. Kalau lo mau ngetes-ngetes sono, ikut aja CPNS tuh. Makan tuh tes CPNS. Kesel gue kayak, apaan sih lo? Sok banget lo capek. Sebel. Duh, entah kayak tadi emosi banget ya gue. Ntar kerutan bertambah nggak nih? Tapi dengan begitu membuat mantan-mantanku mikir buat nikahin aku dulu. Ya iyalah, say. Dan alhamdulillah sekarang udah ada punya suami. Kakak tahu sebelumnya saya menikah sama suamiku ini, bapakku minjem duit sama suami dan mertuaku. Duh pak, Mendingan mandi lumpur aja pak daripada bikin malu nih. kesel gue. Shock banget aku kak dengernya sampai nangis kejar karena malu mau ditaruh di mana muka gue. Sampai sekarang bapak tuh selalu aja minjem duit terus dan terus sama suami dan mertua dengan alasan mau bangun rumah. Gila ya. Bangun rumah lo minjem uang itu kan sebuah gaya hidup ya kan. Kalau nggak mampu nggak usah pak, malu. Ya kali balikinnya gimana gitu kayak. Lo minjem duit bangun rumah. Emang dari rumah lo tuh lo bisa investasi apa? Bisa balikin duit apa? Hah? Namaste. Ini kayak banyak yang ngedikat nih kayak gue marah-marah mulu. Halo
Halo Kak Cel, semoga dibaca ya. Jadi ceritanya gue punya kenalan cowok nih. Kita baru dekat beberapa minggu doang. Chat, telepon intens. Terus waktu itu dia sempat bilang katanya ibunya sakit. I smell something fishy in here. Demam tinggi, gue suruh tuh. Ibunya kan sakit demam tinggi. Gue suruh kan tuh buat ke RS aja. Dia bilang nggak ada duit. Kebaca say. Pendekatan emosional seorang ibu calon mertua. Dia kayak ngode gue suruh pinjem pay letter gitu atas nama gue Kak Cel. Alhasil karena gue kasihan ya udah tuh gue pinjemin lah 1,25 juta. Dan makasih ya kan sama janji katanya aku janji bakal bayar tiap bulannya. Makasih udah bantuin aku. Nah semenjak itu masih aman-aman aja kan. Lewat 1 bulan dia mulai berubah dong. Sikapnya makin hilang-hilangan. Intinya susah dihubungin dan pokoknya tuh kayak problematik gitu deh. Dia ngilang gitu aja kan tanpa bayar utang-utangnya. Sosmed gue di blok, mana gue nggak tahu alamat rumahnya lagi. Nggak tuh Kak, ya lah. Makanya hari gini cewek tuh mesti pinter-pinter. Kalau ada cowok yang baru PDKT, baru pacaran gitu ya, terus udah berani minjem-minjem duit, Dah, putusin aja. gue punya sepupu yang memang terlihat gaya hidupnya sungguh wow. Hobinya party tiap malam. Udah gitu sering jalan-jalan dan koleksi baju branded. Gue iseng nanya ke doi, siapa tahu doi punya gadun kan. Gak taunya doi dapat duit banyak dari ikutan arisan online. Apaan sih arisan online? Kayak gue pernah denger tapi gue masih belum tahu banget nih. Ada yang tahu nggak? Arisan ini tuh mainannya di Instagram pakai grup dan DM. Awal ikut aja doi bisa dapat 10 juta. Wow. Udah gitu emang circle-nya orang tajir semua. Sampai beberapa lama doi tiba-tiba curhat sambil nangis-nangis gegara ketipu. Harusnya dia menang yang kedua putaran. Gak ditransfer duitnya. Jadilah doi merugi karena duit tabungan itu udah disimpan di arisan IG itu. Dia kecolongan duit sampai 60 juta Kak. Parahnya lagi tiba-tiba ada DC sih, debt collector yang nelpon ke gue karena sepupu gue ternyata punya utang pinjol sebesar 20 juta. Doi terpaksa pakai pinjol buat bayar kosan dan party. Lu udah gak punya duit, masih coba pinjem pinjol buat party. Astaga, bener-bener lu ya kelakuan. Gue udah suruh jual barang-barang brandednya tapi dia keke nggak mau. Kalau aku cerita tentang suamiku yang bertugas sebagai penagih utang pinjol, gak apa-apa ya Mbak? Seru nih. Iya, suamiku udah setahun kerja jadi debt collector pinjaman online. Sungguh bukan kerjaan yang gampang karena suamiku harus menangani banyak orang yang terlilit hutang dan belum bayar cicilan. Nih biasanya nih ya, kerjaan ini nih Kerjaan yang paling sering disumpahin orang ya nggak sih? banyak alasan dan serba-serbi dramanya. Sering juga dia berantem dan pulang babak belur karena bertengkar sama yang ditagih. Tapi kejadian terakhir ini bikin suamiku resign. Alasannya karena dia disantet sama kliennya. Gimana? Berarti tuh kliennya punya duit lebih tuh buat nyantet, iya gak sih? Bukannya buat dibayar gitu kan? Jadi suamiku tiba-tiba sakit diare sampai 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Sampai lemes dan pucet banget, badan mulai mengurus, udah ke dokter kasih macam-macam obat juga nggak sembuh. Di USG katanya normal, cuman ada bakteri aja. Tapi mertuaku akhirnya nyaranin ke orang pintar dan ketahuan selama ini suamiku disantet gara-gara neror nagih utang ke seorang klien. Setelah diurus dan diobati akhirnya suamiku sembuh total dari diarenya. Setelah itu suamiku kapok dan lebih milih resign karena nggak kuat kerja dengan resiko sampai disantet. Aduh. Tapi ya gue punya cerita nih ya. Ini tetangga gue. Jadi ada salah satu tetangga yang minjem duit ya kan. Debt collector dateng tuh kan. Badan gede-gede, tatoan, otot tuh kan. Rame-rame tuh kan ke tetangga gue. Pokoknya gedor-gedor segala macam. Tapi sebelum dia nyampe, kan orangnya belum datang tuh. Dia suka mangkal di warung tuh. Kenalan lah sama yang punya warung. Pacaran lah mereka, ya kan. Udah itu kayak kisah cinta tuh akhirnya. Sejak itu mereka pacaran dan gak tahu deh sekarang nikah apa enggak. Tuh debt collector Di luar pasti kayak garang, padahal hatinya Hello Kitty tuh biasanya. hutang
pinjol kakakku udah beranak pinak kak. Dari ratusan ribu jadi jutaan. Dari jutaan jadi puluhan juta. Bunganya tahu sendiri lah ya sebesar apa. Gue penasaran deh. Setahu gue ya, yang namanya pinjol tuh emang bunganya tuh kayak ngadi-ngadi. Bunganya kalau pinjam di bulan kan per bulan gitu. Ini per hari. Ya, bener gak sih? Kayak tinting. Ada yang tahu gak sih bunganya tuh kayak gimana? Komen dong di bawah. Biasanya orang jadi tutup lubang, gali lubang untuk melunasi hutang sebelumnya dan terpaksa pinjam lagi ke pinjol lainnya. Ya, biasanya emang kayak gitu kan, sampai bener-bener terjerat banget. Dan tahu-tahu utang jadi berkali-kali lipat karena bunganya. Akhirnya dia cerita terpaksa udah jadi kupu-kupu malam supaya dapat uang instan. Dia rela melayani laki-laki hidung belang buat bayar utang-utang pinjolnya. By the way, kakakku udah bersuami dan suaminya lagi nganggur. Dia bilang ke suaminya kalau dia jadi pembantu dan nginep di rumah majikannya. Berat Rekan kerja gue di kantor yang dulu pernah gagal bayar pinjaman online, debt collectornya dalam sehari bisa telepon 20 kali ke kantor gue. Mereka juga mulai nelpon semua pegawai termasuk gue dengan intensitas yang sama. Bisa 20 kali. Iya bener tau. Nih kalau ada ya temen lo yang punya utang sama pinjol, lo baru teleponan tuh sama dia. Gue nggak ngerti gimana ceritanya, tapi nomor telepon yang dalam seminggu dia berkomunikasi tuh debt collector bisa tahu. Gimana ya tuh caranya ya? Nah, dari situ tuh mereka bakal teleponin, WhatsApp, ganggu orang-orang sekitar gitu. Terus debt collectornya makin lama makin parah kak. Sampai akhirnya ada WA gue, foto sure yang badannya disensor dan mukanya itu temen gue. Mereka ngancem kalau temen gue nggak segera bayar, foto itu bakal disebar. Gue juga nggak tahu sih itu real atau editan. Tapi setelah itu rekan kerja gue ini ngilang, nggak pernah balik ke kantor lagi. Bos gue udah mau nuntut tapi nggak tahu nyarinya gimana. Gila sih, emang boleh begitu? Ih jahat banget. Ih, lu yang ngutang. Ih nggak tahu ih. Amit-amit ya ketemu orang kayak gitu, amit-amit. Oke guys, itu dia tadi cerita tentang cutai drama pinjol. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya nih. Klik loncengnya sekarang juga biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Follow juga sosial media gue ya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Take care, bye 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 bye.